Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yudit Arselia Rahayu, NIM 1905096065. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kondisi kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Kalian juga harus semangat untuk beraktivitas setiap hari. Walaupun pandemi masih ada, tetapi kita bisa beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, adik-adik sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan bimbingan konseling tentang kesulitan memahami pembelajaran. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan apa sih itu kesulitan belajar, tetapi sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang menjadi kesulitan sekarang ini dalam pembelajaran kalian selama daring? Mungkin kalian tidak paham apa yang sudah dijelaskan oleh guru mata pelajaran, sehingga materi yang sudah diberikan kalian bisa lupa atau tidak mengingatnya lagi, dan kalian tidak bisa memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Baik, adik-adik sekalian, tujuan dari materi yang akan Ibu jelaskan ini yaitu peserta didik atau konseli mampu memahami kesulitan dalam pembelajaran. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Daliono 1997.2229, menurut Sabli 1995.288, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Jadi kesulitan belajar di sini adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, siswa yang mengalami masalah dengan belajarnya biasanya ditandai adanya gejala. Yang pertama, prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas belajar. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri, yaitu faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu faktor eksternal. Menurut Daliono 1997.2239 menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan dalam belajar, yaitu faktor internal atau faktor eksternal dalam diri siswa sendiri, dan faktor eksternal itu faktor yang timbul dari luar siswa. Faktor internal ini yang pertama, sebab yang bersifat fisik karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Yang kedua, sebab yang bersifat karena rohani, itu intelijensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus seorang pelajar. Faktor eksternal yang pertama, faktor keluarga, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak. Faktor suasana sangat gaduh atau ramai. Faktor ekonomi keluarga itu keadaan yang kurang mampu. Kedua, faktor sekolah, misalnya faktor guru tidak berkualitas, hubungan guru dengan murid
kurang harmonis. Metode mengajar yang kurang disenangi oleh siswa. Faktor alat pelajaran yang kurang lengkap. Faktor tempat atau gedung. Faktor kurikulum yang kurang baik, misalnya bahan-bahan terlalu tinggi, pembagian yang kurang seimbang, waktu sekolah dan disiplin kurang. Yang ketiga, faktor massa media dan lingkungan sosial, meliputi bioskop, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, atau komik. Lingkungan sosial meliputi teman bergaul, lingkungan tetangga, aktivitas, dan masyarakat. Baik, yang selanjutnya dari ciri-ciri dari kesulitan belajar. Ciri-ciri kesulitan belajar secara umum, yang pertama minat pelajaran yang turun, yang kedua sulit mengatur kegiatan atau barang, yang ketiga mudah lupa, yang keempat sering kehilangan barang-barang, yang kelima sering melamun, yang keenam ceroboh dan tidak teliti, yang ketujuh tidak termotivasi untuk belajar, yang kedelapan mudah menyerah, yang sembilan sulit tenang untuk jangka waktu yang lama, yang ke-10 banyak berbicara, yang ke-11 sulit menunggu giliran, yang terakhir 12 mudah jahil atau multip. Selanjutnya, cara mengatasi kesulitan belajar. Berkesulitan belajar menurut Tabrani Rusian tahun 2007 menjelaskan bahwa untuk mengatasi kesulitan belajar, khususnya siswa yang mulai teridentifikasi mengalami lambat belajar, slow response atau slow learner, maka budaya belajar menjadi salah satu alternatif. Budaya belajar merupakan salah satu upaya perbuatan meningkatkan kualitas belajar, karena dengan budaya belajar segala kegiatan pelajaran dan penyelesaian tugas akan teratur dan terarah, sehingga tujuan belajar yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Baik adik-adik sekalian, sekian materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini, kiranya dapat kalian pahami. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.